Selamat berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saya senang sekali bertemu dengan Anda melalui media sosial, melalui video-video yang saya sharing, dan video-video yang saya sharing selalu mempunyai penekanan atau tema, yaitu sound doctrine, ajaran yang benar. Mungkin engkau bertanya, apa sih yang dimaksud dengan ajaran yang benar itu? Apakah ajaran yang benar itu ada di dalam Alkitab? Atau mungkin kata atau istilah ajaran yang benar ini hanya dimunculkan oleh Pendeta Wanda Dumais dan mencoba atau Pendeta Wanda mencoba mempopulerkan itu di tengah-tengah jemaat? Tidak sama sekali. Istilah ajaran yang benar adalah istilah yang muncul dari Alkitab. Baik, saya akan tunjukkan di dalam Alkitab. Saya akan bacakan ayatnya. Titus 1 ayat 9, supaya Anda semua mempunyai pemikiran bahwa apa yang saya sampaikan selalu bersumber dari Alkitab. Karena saya adalah pengajar sound doctrine atau ajaran yang Alkitabiah, ajaran yang benar, maka semua pengajaran-pengajaran saya bersumber di dalam Alkitab dan bisa diuji kebenarannya di dalam Alkitab. Titus 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Nah, di dalam ayat ini jelas sekali Paulus menulis kepada Titus, menulis satu istilah yang didengung-dengungkannya dan diajarkan kepada jemaat, kepada anak rohaninya, untuk diajarkan kepada jemaat juga, yaitu ajaran yang sehat. Ajaran sehat itu, atau sound doctrine, atau dengan kata lain ajaran yang Alkitabiah, ya. Di dalam Alkitab bahasa aslinya, ya, saya bacakan Alkitab bahasa aslinya, Textus Receptus dari Titus 1 verse 9, Titus 1 ayat 9 berkata seperti ini, antechomenon to kata ten didacen pisto logo hina dinatos hek kai parakalein ente didaskalia te higienose kai tos antilegontas elekchen. Nah, saya periksa di dalam Alkitab bahasa asli, yaitu Alkitab bahasa Yunani, ya. Alkitab Perjanjian Baru adalah Alkitab bahasa Yunani. Segala sesuatu atau pengajaran-pengajaran kita atau terjemahan-terjemahan Alkitab harus selalu di cross-check, diuji berdasarkan Alkitab tulisan aslinya. Sebagaimana tulisan itu ditulis pertama kali oleh penulisnya dan disampaikan kepada pendengar aslinya. Ajaran yang sehat atau kata-kata ajaran yang sehat, istilah ajaran yang sehat ini di dalam Alkitab bahasa asli dikatakan didaskalia te higienose, ya. Kata ajaran itu diterjemahkan dari kata didaskalia atau dalam bahasa Inggris doctrine. Didaskalia te higienose, ajaran yang sehat, ajaran yang Alkitabiah. Ya, kata higienose, saya ingin berikan clue kepada Anda, ya. Saya ingin berikan kata ini persamaan yang populer yang sering kita tahu, berasal dari kata higienis. Apalagi di zaman pandemic COVID-19 ini, kata higienis begitu populer. Apa artinya kata higienis? Higienis artinya bebas dari kuman, bersih, bebas dari bakteri, tidak mengandung penyakit, benar-benar bersih.
Ya. Jadi Alkitab mau katakan di sini, Rasul Paulus ingin mengajar kepada kita bahwa didaskalia higiai gnose, ajaran yang sehat itu adalah ajaran yang bersih, bebas dari virus-virus, bebas dari bakteri, ajaran-ajaran yang murni, ajaran-ajaran yang alkitabiah, ajaran-ajaran yang tidak memiliki kesalahan yang bersumber dari Alkitab. Maka kalau kita tahu ada kata higienis, berarti lawan katanya unhigienis. Kalau ada ajaran yang sehat, maka ada ajaran yang tidak sehat. Nah, ini persoalannya. Banyak orang tidak tahu bahwa mereka menerima ajaran yang tidak sehat. Saya sudah sampaikan, ajaran yang sehat itu akan menghasilkan praktek yang sehat. Ajaran yang alkitabiah akan menghasilkan praktek beriman yang sehat. Ajaran yang sesat akan menghasilkan praktek beriman yang sesat. Titus 1 ayat 9 berkata, ada beberapa pokok di sini yang perlu kita tahu berdasarkan apa yang Paulus sampaikan. Paulus katakan kepada Titus, berpeganglah kepada perkataan yang benar, holding fast. Ya, istilah berpegang pada perkataan yang benar itu pegang erat-erat. Jangan lepaskan, jangan sampai engkau terlepas. Berpegang ini, ya, saya ingin umpamakan seperti orang yang naik ayunan atau mereka naik roller coaster. Mereka pasti berpegang kuat-kuat karena mereka takut jatuh. Berpegang kuat-kuat artinya engkau betul-betul berpegang di situ, karena apabila engkau melepaskan, posisimu tidak akan stabil. Ya, umat Tuhan atau gereja Tuhan disarankan oleh Paulus, engkau harus berpegang kuat-kuat kepada ajaran yang sehat. Posisimu itu berada di dalam posisi yang benar, menerima ajaran yang sehat. Pertanyaannya, sudahkah engkau menerima ajaran yang sehat di dalam hidupmu? Apakah pengajaran-pengajaran di dalam gerejamu adalah pengajaran yang alkitabiah atau pengajaran yang hanya memotivasi orang? Anda mendengar, oh 3 hal supaya engkau diberkati, 3 hal supaya doamu dijawab, oh 3 hal supaya hidupmu sukses. Itu bukan pengajaran yang benar. Itu motivasi. Banyak hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil populer yang membagikan itu. Dan iman jemaat tidak pernah tertanam karena mereka tidak mempunyai referensi. Apa yang harus mereka pikirkan dan mereka dasarkan hidupnya kepada ajaran yang sehat atau ajaran yang alkitabiah. Alkitab bilang yang pertama, hidupmu sebagai orang percaya, holding fast to the word of God. Ya, kepada perkataan yang benar. Kalau engkau bertekad dalam hidupmu, mendasarkan hidupmu, berpegang kepada ajaran yang sehat, hanya mau menerima ajaran yang sehat, maka engkau akan menjadi orang yang kuat. Jangan lepaskan. Kemudian yang kedua dikatakan supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu. Kalau engkau punya ajaran yang sehat, engkau mampu memberitakan ajaran yang sehat itu. Engkau mampu memberitahu ajaran yang sehat itu. Saya dalam hidup saya ketika saya mengetahui sound doctrine, ajaran yang alkitabiah, maka saya tidak akan memberitakan ajaran-ajaran yang tidak sehat kepada Anda, kepada orang yang mendengarkan khotbah saya, kepada orang yang membaca tulisan-tulisan Pendeta Wanda Dumais. Anda bisa baca tulisan-tulisan saya di dalam Facebook, ya, Hastings Wanda. Facebook saya setiap hari saya menulis tentang ajaran-ajaran yang sehat di sana, dan saya membantah ajaran-ajaran yang tidak sehat. Apabila engkau sudah punya ajaran yang sehat, jangan share, jangan bagikan ajaran yang tidak sehat. Jangan bagikan sesuatu yang tidak alkitabiah. Jangan bagikan mimpi-mimpi kepada jemaat Tuhan. Mimpi-mimpi di siang bolong membuat orang selalu berpikir hidupnya itu mengalami mujizat, mengalami mujizat, mengalami mujizat.
Bukan itu saudara, ajaran yang sehat. Lalu Alkitab katakan, apabila engkau mempunyai ajaran yang sehat, satu, engkau bisa menyampaikan ajaran yang sehat itu. Ketiga, engkau sanggup meyakinkan penentang-penentangmu. Saya tahu saudara, di dalam saat saya menyampaikan firman Tuhan, tulisan-tulisan saya banyak sekali orang yang menentang atau berusaha mendebat tulisan saya. Saya tahu itu. Anda yang berdiri di atas ajaran yang sehat, Anda harus siap untuk berdebat dengan siapa saja. Karena mereka akan terus-menerus menularkan keyakinan-keyakinan yang mereka tahu berdasarkan dari praktek-praktek yang salah. Alkitab katakan kita tidak mencari perdebatan. Kita tidak mengajak orang untuk berdebat, tapi perdebatan tidak bisa dihindari. Jadi persoalannya, engkau harus menemukan ajaran yang benar, yang alkitabiah di dalam hidupmu. Kalau engkau sekarang berada di gereja yang tidak alkitabiah, keluar dari situ. Buat apa? Hidupmu tidak akan dibangun di situ. Buat apa engkau menerima sampah yang tidak akan bisa membuat hidupmu itu menjadi benar dan alkitabiah? Seharusnya Tuhan katakan kepada kita, ajaran yang sehat harus menjadi bagian hidup kita. Tambahkanlah setiap hari di dalam hidup kita pengajaran-pengajaran yang sehat, agar setiap hari engkau menjadi orang Kristen yang alkitabiah, menjadi orang Kristen yang semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, ajaran-ajaran alkitabiah apa yang engkau taruh di dalam hidupmu. Hidupmu dibangun berdasarkan ajaran-ajaran yang alkitabiah. Di zaman COVID ini banyak sekali orang menularkan pemahaman-pemahaman yang bersifat virus, ya, yang bersifat bakteri. Oh, COVID ini terjadi oleh karena murka Tuhan. Oh, COVID ini terjadi Tuhan Yesus mau datang. Oh, COVID ini terjadi oleh karena antikris dan sebagainya. Karena tidak belajar Alkitab, tidak belajar pengajaran yang alkitabiah. Pengajaran yang alkitabiah akan menolong hidupmu untuk berdiri tegas di atas kebenaran. Gereja yang benar tidak ditentukan berapa banyaknya gereja, betapa besar gedung gereja itu, betapa mewahnya, populernya hamba Tuhan, banyaknya pengikut. Tapi gereja yang benar ditentukan dari pengajaran yang alkitabiah. Apakah pengajaran yang alkitabiah keluar dari gereja itu? Apakah sound doktrin keluar dari mulut pendetanya? Atau hanya pengajaran-pengajaran sampah? Sekali lagi, saya pendeta Wanda Dumai, saya mau berkata kepada Anda, kalau Anda ada di tempat itu, keluar dari situ. Cari pengajaran yang alkitabiah. Kalau tidak ada pengajaran yang alkitabiah, Anda harus membuat pengajaran alkitabiah itu sendiri. Saya pendeta Wanda Dumai, saya siap melatih Anda. Kami punya sekolah yang namanya Eleos Theological School. Saya akan mengajar Anda bagaimana Anda menjadi orang yang alkitabiah. Anda bisa membangun pengajaran Anda. Anda tidak perlu bayar kepada saya. Anda tidak perlu bergabung dengan gereja kami. Anda bisa membuat gereja Anda sendiri. Dan gereja Anda itu adalah gereja yang alkitabiah. Nah, saudara yang kekasih, inilah yang ingin saya sampaikan berdasarkan apa yang Paulus nasihatkan kepada Titus. Berpegang kepada ajaran yang alkitabiah itu, sound doctrine, didaskalia te higienose. Semua ajaran-ajaran yang sehat itu harus engkau pegang, harus engkau terima, harus engkau pelajari. Kemudian sesudah itu engkau bisa memberitakannya. Jangan beritakan lagi, jangan share semua pengajaran-pengajaran yang ngaco-ngaco itu, yang tidak benar itu, pengajaran-pengajaran yang ngawur itu. Jangan biarkan seperti itu. Jangan engkau biarkan dirimu untuk memberikan pengajaran-pengajaran atau menerima pengajaran-pengajaran yang seperti itu. Tapi sharinglah, sampaikanlah, beritakanlah ajaran-ajaran yang alkitabiah. Dan kalau ada orang yang menentang pengajaran alkitabiah itu, Anda sanggup untuk meyakinkan mereka. Itu sebabnya Anda harus bersiap untuk berdiri teguh di atas kebenaran. Maranatha, Tuhan Yesus akan segera datang. Saya pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Blessing.